Darling, you send me. Darling, you send me. Nama saya Ari Darmawan Pasek, kuliah program sarjana S1 di Teknik Mesin ITB, angkatan 78. Kemudian setelah lulus tahun 87, itu saya ditugaskan oleh Pak Aryadi. Jadi lagi kerja-kerja di lab gitu, terus Pak Aryadi bilang, "Rik, mau jadi dosen nggak?" "Oh ya, mau." "Ya udah, besok cari kuliah, cari sekolah gitu ya, kamu S2 lagi." S2 aja, tapi karena dananya nggak cukup untuk S3. Terus saya ke sekolah apa, Pak? "Kamu kriogenik aja deh." Dapatnya di Southampton University. Dulu sih belum ada ranking-rankingan ya, tapi kalau sekarang University of Southampton itu ada Big Ten lah, 10 besar di Inggris begitu. Nah, di situ ada Institute of Cryogenic. Ya sudah, saya jadi masuk di sana, diterima, beasiswanya dari World Bank gitu. Master lulus tahun 88, setahun. Di Inggris itu cuma setahun master, dan kita dulu kurikulumnya kan kurikulum 160 SKS ya, jadi kurang lebih setahunnya master itu sudah diakui gitu di Inggris. Jadi saya cuma riset 1 tahun, dapat Master of Science, terus sama Pak Aryadi, "Masih ada nih dananya, kamu terusin aja jadi PhD." gitu. Terus pada universitas yang sama, saya melanjutkan sampai PhD 3 tahun tambahnya. Tahun lulus 1991, saya ingat betul, 31 Desember 1991, saya pulang ke Indonesia ya, tapi ijazahnya tertanggal tahun 1992. Bidang saya waktu itu adalah cryogenik, jadi heat transfer pada low temperature ya. Low temperature di sini cryogenik itu di bawah 123 Kelvin ya, di bawah 150 derajat Celcius. Saya mempelajari perpindahan panas pendidih pada permukaan berpori yang dibuat sintetis. Jadi permukaannya itu dibuat dari plasma spray. Nah, itu dibiayai oleh British Oxygen Company dan dipatenkan juga begitu. Nah, pulang ke Indonesia nggak bisa saya meneliti cryogenik ya, karena peralatannya high pressure, mungkin sekitar di atas 40 bar, 50 bar. Jadi saya menekuni bidang pendingin, kemudian ya saya meneliti penelitian refrigeran baru di Indonesia. Jadi penelitian refrigeran itu oleh Pak Aryadi di lab pendingin dimulai tahun 1983 ya, waktu saya masih ngambil tugas akhir. Beberapa teman itu meneliti refrigeran baru, bukan menciptakan refrigeran, tapi nyampur-nyampur refrigeran. Tujuannya adalah untuk mencari apa refrigeran yang bisa kalau dipakai itu konsumsi energi listriknya menjadi lebih rendah begitu ya. Pulang di lab termo itu Pak Aryadi mengembangkan refrigeran hidrokarbon. Ya, yang lain juga udah pada datang. Kemudian beberapa tahun kemudian Pak Nathanael, Pak Toto, Pak Prihadi, Pak Fauzi itu pada pulang. Nah, saya dengan Pak Nathanael mencoba itu refrigeran hidrokarbon. Jadi refrigeran hidrokarbon itu dari propan butan ya. Nah, asalnya dari LPG dibuat destilasi. Ya, jadi kita buat unit destilasi untuk mendapatkan propan murninya, dan butannya itu dipakai untuk mengganti CFC12. Jadi kalau tahun 83 kita arahnya ke penghematan energi, tahun 96 itu kalau tidak salah kita mulai melakukan penelitian untuk mendapatkan refrigeran baru sebagai pengganti refrigeran CFC yang dilarang pada waktu itu karena merusak lapisan ozon. Propan sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena di luar negeri juga sudah ada, dan itu dipicu dengan import ya. Jadi ada import refrigeran hidrokarbon. Terus kita bilang kita sendiri juga bisa lah menghasilkan, dan itu beneran kita bikin pabriknya ya. Pertama di Tanjung Sari, kita retrofit pendingin susu di sana, listriknya turun jadi setengahnya, dan itu membahagiakan orang-orang koperasi sehingga kita diminta untuk meretrofit seluruh mesin pendingin koperasi di seluruh Indonesia. Kita nggak punya refrigerannya, jadi bikin pabriknya. Nah, pabrik itu kemudian laku gitu ya. Biasa kalau sudah laku gitu, kita kerjasama dengan Pertamina untuk membuat sistem destilasi propan yang lebih besar. Nah, kita ada alumni yang baik hati, mesin kita dikembangkan lebih besar di Tambun ya. Kita bikin pabrik refrigeran hidrokarbon. Tapi karena hanya retrofit,
nggak terlalu berkembang ya pabriknya, karena kita hanya mengganti refrigeran yang sudah ada gitu. Sementara kita nggak bikin mesinnya. Nah itu adalah salah satu kesalahan kita. Pabrik refrigeran itu selalu harusnya berkolaborasi dengan pabrik mesinnya untuk bisa memasarkan refrigeran. Karena flat begitu ya sudah, perusahaannya terlalu mahal bayar saya gitu sebagai direktur. Saya direktur teknik dan direktur pemasaran, jadi jalan-jalan menciptakan distribusi agen-agen distribusi di seluruh Indonesia. Akhirnya saya berhenti tahun 2006. Perusahaan itu terus berjalan sampai tahun 2011 ada kecelakaan, terbakar, seluruh pabrik habis ya. Nah, sejak saat itu saya mulai menahan diri untuk tidak mengkampanyekan refrigeran yang flammable seperti itu. Nah, kemudian sejak tahun 2000 penelitian kita itu mengenai refrigeran pengganti bahan-bahan yang merusak ozon. Jadi saya juga banyak membantu National Ozone Unit. Kebetulan di Indonesia itu ditempatkan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekarang saya dijadikan advisor, ya, tim teknis untuk membantu mereka menyusunkan proposal penghapusan CFC di Indonesia pada saat itu ya. Kemudian setelah proposalnya disetujui, saya membantu implementasikannya. Jadi kalau kita meratifikasi protokol Montreal, kita mendapat bantuan dari Multilateral Fund untuk dananya digunakan atau diberikan kepada para manufacturer untuk mengkonversi teknologi AC-nya dan refrigerasinya supaya berubah dari CFC menjadi non-CFC, dari yang ODS, ozone depleting substance, menjadi non-ODS, dan seterusnya. Dan kemudian juga membantu servicing, yang melatih teknisi dan sebagainya. Dan itu berlanjut terus, karena protokol Montreal itu baru habis di 2030, selalu ada perubahan-perubahan baru begitu. Ada amandemen yang kita harus ikuti. Nah, sekarang sudah selesai CFC tahun 2008 ya, berlanjut dengan HCFC 2010 kalau internasionalnya ya. Kemudian berlanjut dengan percepatan penghapusan HCFC RD2, itu saya terlibat lagi. Kemudian itu akan berakhir di 2030, ya, beberapa CFC di 2022 begitu. Kemudian berlanjut lagi ada Kigali Amendment. Jadi yang CFC dan HCFC yang merusak ozon sudah habis, tapi ternyata penggantinya itu menimbulkan pemanasan global gitu. Jadi ini harus diupayakan lagi, dikurangi yang GWP-nya tinggi, global warming potential-nya tinggi. Saya membuat lagi kebijakan, melakukan studi-studi lagi untuk membuat keputusan-keputusan yang atau kebijakan pemerintah yang mendukung implementasi Kigali Amendment. Kalau tugas akhir di saya memang sebaiknya sesuai dengan riset yang sedang dilakukan. Itu biasanya dimintakan kita bikin proposal untuk dapat hibah penelitian. Nah, hibah penelitian saya akhir-akhir ini banyak ke pengembangan turbin. Ya, turbin uap sebenarnya untuk digunakan di organic Rankine cycle. Jadi saya juga pernah mendapat pengalaman gitu untuk mengevaluasi sumber geotermal di dua site ya, di Lumut Balai sama Tompaso. Lumut Balai itu di Sumatera, mungkin di sekitar dekat Riau gitu ya. Nah, di Lumut Balai, kemudian di Tompaso itu di Lahendong di Sulawesi Utara ya. Itu yang meminta saya perusahaan Amerika, tapi di perusahaan Amerika itu ada bekas mahasiswa saya, bukan mahasiswa saya sebenarnya, mahasiswanya Pak Aryadi. Terus dia minta saya untuk melakukan studi gitu ya, disponsorin perusahaan Amerika. Intinya adalah melihat apa bisa gitu, apa mungkin gitu seseorang melakukan investasi di geotermal. Ya. Nah, ternyata berat. Ya, beratnya yang pertama, dari dua sumur itu, dan pada kebanyakan sumur geotermal di Indonesia yang keluar lebih banyak airnya daripada uapnya, ya, kecuali Derajat ya. Derajat di Garut itu keluar itu uap kering, jadi bisa langsung dimasukin ke turbin, muter menghasilkan daya. Tapi yang Lumut Balai, Tompaso dan yang lain yang keluar 70%, 60% itu air panas gitu. Dan air panasnya itu langsung diinjek lagi ke bumi. Perusahaan Amerika ini mengusulkan bahwa air panas ini dipakai aja di sistem siklus organic Rankine cycle. Saya melakukan analisis kuliah termo ya. Amerikanya juga punya analisis, berantem lah kita, itu nggak mungkin segini, nggak mungkinnya kenapa? Karena air yang keluar itu paling 160 derajat. Nah itu
oleh analisis orang Amerikanya mau dimanfaatkan semua temperaturnya, jadi diambil panasnya dari 160 sampai 40 derajat. Saya bilang nggak bisa, karena lihat airnya ini mengandung silika ya. Jadi begitu didinginkan, silikanya ngendap masuk ke dalam api, dia membentuk kerak. Setelah dianalisis di 110 derajat aja sudah terbentuk kerak kecil ya, daya yang dihasilkan dari ORC. Nah, tapi nggak ada yang berani jadinya ya, dari 9 sumur Pertamina yang ditawarkan itu nggak ada yang berani invest, karena itu tadi kebanyakan air dan orang nggak berani pakai siklus organic cranking cycle ya. Tapi dari situ saya dapat ide gimana kalau kita bikinlah organic cranking cycle sendiri gitu. Tidak untuk geothermal yang kecil-kecil sajalah, mikro begitu. Jadi dayanya 100 kW, kita bisa pakai panas buangan dari mana aja. Beberapa mahasiswa itu saya tugaskan terus. Awalnya itu kita baca buku turbin karangan Ocknir ya, Ocknir kalau nggak salah, Turbo Machinery Design. Itu ada persamaan-persamaan untuk menentukan geometri dari turbin. Sekarang dengan berkembangnya software AutoCAD, ya software drawing gitu, SolidWorks, kemudian itu membuat kita jadi mudah membuat itu ya. Jadi kita analisis juga secara numerik gitu ya untuk melihat pola alirannya. Ya, pelan-pelan sih 2 dimensi, kemudian seluruh sistem turbin itu kita bisa simulasikan, apalagi dengan adanya superkomputer yang ada di FDMD. Beberapa mahasiswa saya sekarang sudah S3 ya, ada yang mencoba membuat satu metode yang menurut kita sudah matang gitu, tapi kita mau validasi pertama dengan numerik ya. Jadi tugas sayapnya bisa itu tadi melakukan simulasi aliran di dalam turbin organic cranking cycle untuk skala mikro. Nah, ini kita punya kelebihan lagi ya. Kelebihannya apa? Karena begitu kita dapat dimensinya 3 dimensi begitu, kita mau buat nih semua bengkel kita udah hubungin, nggak ada yang sanggup. Nah, kebetulan saya punya teman di Cikarang gitu, dia punya workshop. Saya coba nih, kamu bisa nggak bikin ini? Dia coba, ternyata hasil desainnya Ocknir segala macam itu nggak cocok kalau untuk turbin mikro ya, karena keluar dimensinya itu 1 mili, setengah mili yang nggak bisa dibuat begitu. Nah, ini jadi kita kembangin metode lagi khusus untuk turbin mikro supaya bisa dibuat begitu. Jadi tidak hanya mendesain tapi bisa juga dibuat. Nah, sudah jadi ini alatnya, sekarang kita tinggal ya mau uji tentunya mendesain komponen turbinnya sudah ada, pompanya sudah ada, heat exchanger-nya kita lagi desain, ada tugas akhir S1 yang mendesain heat exchanger-nya. Jadi kalau exchanger itu kan wah gampang Pak desainnya, dari Encropera Dewit aja itu udah ada, itu memang benar semua pabrik juga dasarnya Encropera Dewit. Tapi begitu kita bandingkan dengan software, kita bandingkan dengan pengujian, itu ada faktor-faktor koreksi yang harus ditambahkan begitu ya. Jadi kalau kita mendesain polos itu ya dapat dimensinya, tapi begitu kita uji, meleset sekian persen, meleset di sininya, nggak benar di sininya. Nah, itu ada faktor-faktor koreksi. Nah, faktor koreksi itu yang menjadi rahasia dari setiap pabrik heat exchanger. Ada satu tegar namanya, itu dia mendesain itu dan kemudian juga melihat karakteristik perpindahan panas dan aliran di dalam heat exchanger-nya. Juga nanti ada interaksi antara aliran udara dengan materialnya, ini yang masih sulit ya, di Fluent aja belum bisa gitu. Di turbin juga belum ada tuh di Fluent interaksi antara fluid dengan material, belum. Ini satu topik tersendiri yang bisa jadi S3. Tapi kalau S1 ya sudah tadi, tegar misalkan mendesain, sebentar lagi kita akan bikin berdasarkan desainnya dia. Nah, nanti kalau ada yang mau nguji ya, cuman karena di dalam ITB mungkin belum masuk, saya taruh itu di mesin kami itu di workshop di luar ya. Ada workshop teman saya yang di Kopo sana yang nanti akan membuat dan menginstal seluruh rangkaian ORC ini untuk diuji. Jadi itu satu topik adalah ORC ya. Nah, kemudian yang berikutnya biasanya saya tawarkan kalau kita ada 3, jadi mau simulasi ya pakai kajian numerik begitu, atau mau pengujian yang tadi ya, atau mau survei ya. Survei itu biasanya ikut kegiatan-kegiatan saya di pemerintahan ya, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tadi ya. Kita survei berapa sih konsumsi HCFC atau HFC di Indonesia begitu. Kita dapat data, kemudian diolah, kita belum forecast dan sebagainya. Big data sebenarnya, big data analisis, tapi dalam skala yang lebih sederhana. Atau bisa juga sekarang itu PLN kan sudah ke arah green ya, go green begitu. Jadi mulai tahun 2060 itu tidak ada lagi PLTU yang menggunakan batu bara gitu ya. Semua pengennya dari
energi baru dan terbarukan. Ya, tetapi kalau saya baca di Jepang, mereka punya cita-cita yang sama, bahkan lebih cepat ya. Di 2050 itu mereka, menurut salah satu konsultan di sana, mengatakan bahwa Jepang itu 2050 bisa seluruh energi fosilnya habis digantikan dengan energi baru dan terbarukan. Tapi harus ada konservasi energi juga. Jadi jumlah energi yang meningkat yang selama ini dilayani oleh fosil itu harus dikurangi juga 50%. Nah, konservasi energi ini juga saya punya penelitiannya ya. Jadi waktu itu membantu pemerintah menyusun bagaimana kita bisa mengurangi konsumsi energi di sektor bangunan. Konsumsi energi yang paling besar adalah di AC. AC kita nggak buat, meskipun ada ya. Jadi di Indonesia itu produksi AC cuma Panasonic saja, yang lainnya impor. Nah, sekarang kita keluarkan peraturan Permendag yang baru, mungkin 4-5 tahun lagi semua merek AC yang ada di Indonesia harus punya pabrik di Indonesia. Itu paksaan ya. Semuanya marah-marah, tapi karena kita sudah berteman gitu, akhirnya bisa ngomong. Daikin mungkin 3-4 tahun lagi, LG sudah mulai tahun kemarin bikin pabrik di Indonesia. Samsung nggak konsentrasi di AC, tapi mulai akan tumbuh itu di Cikarang, itu nanti akan tumbuh pabrik-pabrik AC yang paling tidak assembling begitu. Nggak boleh lagi mereka mengimpor utuh begitu. Jadi sama seperti industri otomotif ya. Industri kedua paling besar setelah otomotif itu adalah industri AC. Itu baru ngomong residensial AC ya, residensial yang dipakai di rumah dan kantor kecil ya. Belum lagi yang besar. Gimana caranya supaya mereka itu bikinnya bukan bikin AC yang AC yang efisiensinya rendah ya. Kalau efisiensi rendah, jelas mereka tidak akan bisa bersaing dengan produk-produk dari China yang mau berapapun harganya dia layani. Nah, ini kita harus kasih saringan, salah satunya dengan energy labeling begitu ya. Jadi kita edukasi masyarakat untuk membeli produk-produk yang mempunyai efisiensi tinggi. Nah, penyusunan energy labeling ini kita lakukan studi, ya, kita lakukan diskusi dengan para produser dan importir. Berapa ini kalau star 1 itu berapa? Selama ini kita nggak ada yang mikir itu, sehingga star 4 kita yang asal aja ditentukan oleh teman-teman terdahulu gitu, itu sama dengan star 1-nya Vietnam gitu ya. Nah, penyusunan rating star itu juga satu tugas akhir ya. Jadi kita cari data gitu ya, survei data di Indonesia itu, yang masuk ke Indonesia itu efisiensinya berapa gitu, berapa COP-nya, berapa IR-nya, kita bisa hitungkan CSPF-nya gitu. Jadi kita punya peta distribusi sebaran energi efisiensi dari AC-AC yang dipasarkan di Indonesia. Sekali lagi big data ya, big data itu statistik sebenarnya. Oke, yang berikutnya masih terkait dengan kebijakan PLN tadi yang di 2060 atau bahkan seluruh dunia ya, seluruh dunia itu akan beralih ke energi baru dan terbarukan. Arah penelitian kami di konversi energi juga ke arah situ, termasuk penelitian saya, dan sudah lama sebenarnya kita meneliti biomass ya. Mulai Pak Panji masih mahasiswa itu, kita dulu dapat proyek dari PLN ya, proyeknya dari teman juga 78 juga, untuk memetakan potensi sumber biomasa di seluruh Indonesia. Jadi kita analisis tuh mulai dari Sumatera ini yang banyak apa, sawit misalkan, kira-kira berapa limbahnya, terus potensi kalorinya berapa kalau kita jadikan pembangkit listrik. Pindah ke Jawa banyak padi ya, kayu dan sebagainya, Kalimantan banyak kayu, itu kita petakan dulu sudah, tapi nggak dipublish di paper saya, jadi tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya tahun 2005 itu Bandung menjadi lautan sampah. Nah, saya dipanggil oleh rektor untuk membantu pemerintah kota menyelesaikan masalah sampah kota Bandung. Kebetulan disambut juga oleh pengusaha-pengusaha dari Bandung ya, jadi pengusaha dari Bandung itu membentuk satu perusahaan yang namanya PT Bril. Nah, kita coba realisasikan. Saya juga berkolaborasi dengan PLN untuk mendesain satu waste to energy plan yang kecil di Babakan Ciparai di Kabupaten Bandung. Sudah hampir deal ya, sudah basic desainnya sudah ada, kita mau masuk ke EED gitu, front end engineering design, dananya sudah disetujui 40 miliar, tapi keburu direktur PLN-nya ketangkep KPK, jadi bubar.
Sementara di Bandung kita juga sudah dapat pengusaha, sudah dapat perusahaan dari China yang mau gitu melakukan transfer teknologi. Jadi syaratnya bangun di Bandung, oke. Tapi kita juga diajari bagaimana mendevelop komponen-komponennya gitu ya, dengan alasan kalau ini breakdown kan sampah di Bandung numpuk lagi. Jadi ada baiknya kalau kita punya komponen kritis yang bisa diperoleh di Bandung ya. Kami sudah mengontak Nusantara Turbin Propulsi, sudah mengontak Siemens Bandung juga, mereka sanggup itu untuk mengembangkan turbin uap yang nantinya digunakan di PLTSA. Terus kita juga diajari mendesain selain mengoperasikan. Karena saya tahu teman-teman dari Drill ini latar belakangnya adalah properti ya, jadi Istana Group, kemudian ada beberapa orang-orang yang bergerak di pabrik tekstil, ikut juga naruh saham di sana untuk bangun PLTSA Bandung. Mereka kan nggak punya background PLTU, nggak mungkin lah mereka mengoperasikan. Jadi kita minta yang dari China itu juga invest di perusahaan PLTSA Bandung. Sudah jadi ya, tapi ya karena kasus politik berlarut-larut akhirnya tertunda. Saling kuncinya gimana ya, menurut undang-undang PT Bril ini yang berhak membangun PLTSA di Bandung, tapi pemerintah kotanya juga tidak mau tanda tangan untuk melanjutkan ini. Nah, tapi kalau membangun pembangkit pengolahan sampah yang lain, dia bisa dituntut oleh PT Bril. Jadi saling kunci. Senangnya orang Indonesia itu saling kunci, terus tidak jadi apa-apa gitu. Nah, ini terkait dengan tugas akhir ya, kita sejak saat itu saya banyak diminta Pak Panji juga lebih banyak lagi ya terlibat di KHK, meskipun dia harus kompromi juga dengan teknologi lainnya. Kalau saya sih nggak kompromi, waste to energy aja gitu. Jadi di Palembang, kemudian saat ini kita mau coba untuk di DKI, kita belajar gitu ya, belajar membuat basic design dari waste to energy plant, dari sampah menghasilkan listrik gitu bagaimana, terus hitung-hitungannya kita kembangkan, terus perlu apa saja yang bahan baku apa saja yang diperlukan untuk merawat PLTU ya, bagaimana untuk menghilangkan racun di gas buangnya, bagaimana kita merawat pipa-pipa ketelnya, supaya karena memang karakteristik sampah kan luar biasa ya, itu berbeda dengan bahan bakar batu bara. Jadi membuat basic design dari waste to energy plant, mumpung sekarang lagi hangat lagi ya. Kota Bandung juga akhirnya wali kotanya menulis surat lagi ke PT Bril untuk segera merealisasikan itu. Jadi saya sudah sampaikan ke Pak Dekan kemudian karena PT Brilnya ngontak saya lagi, Pak, ini kita mau lanjutkan. Nah, saya mengontak Pak Dekan, saya minta Pak Dekan meminta izin ke Ibu Rektor, apakah boleh kita mendukung lagi PT Bril ini untuk pembangunan waste energy Bandung, begitu ya. Karena apa? Karena pasti serangannya hebat sekali. Kita sudah ketemu Bu Rektor mengizinkan, tapi didampingi oleh dari teknik lingkungan ya. Sekarang pun di DKI kita turun satu tim besar begitu, tim besar termasuk dari teknik lingkungan. Oke, tapi kemudian pandemi dan saya juga terlibat di beberapa waste to energy di luar Jawa. Mereka rencananya mau melaksanakan Kepres 35 tahun 2018 ya, perintah Presiden untuk mensubsidi semua operasi dari waste to energy plan ini. Tapi terakhir di rapat Kemenko itu mengatakan mereka nggak punya banyak duit lagi ya, jadi diarahkan ke yang lain kecuali yang sudah berjalan, yaitu Surabaya, Solo, dan Jawa Barat. Bandung termasuknya di Jawa Barat. Nah, ini yang saya sampaikan ke perusahaan itu, bahwa hak subsidi dari pemerintah pusat Kota Bandung itu sudah diserahkan ke Jawa Barat. Bagaimana nanti skema pembayaran dari waste energy di Bandung ini kalau memang mau diteruskan? Tanyanya berhenti sampai situ, belum ada jawaban. Meskipun DPR-nya sudah mendukung kembali dan sebagainya. Tapi duitnya nanti dari mana gitu ya, karena haknya Kota Bandung di Perpres 35 itu sudah dia serahkan ke Jawa Barat untuk tapi untuk kaitan dengan tugas akhir ini membuat basic design itu hitungan termo saja, hitungan termo, balance massa, balance energi, itu topik yang ketiganya. Oke, nah yang lain sih biasanya yang kalau dapat hibah itu yang ORC tadi, tapi setiap tahun itu kita mendapat hibah penelitian 500 juta dari FTMD ya, untuk KK, untuk kelompok keahlian. Tapi sudah 3 tahun ini saya serahkan dana itu untuk yang muda-muda. Jadi yang muda-muda ini punya ide-ide baru ya, ide-ide baru yang sangat up to date gitu ya, tapi mereka masuknya ke basic design. Nah, ini boleh saja gitu, tapi jangan lupa bahwa masyarakat kita juga menunggu hasilnya begitu. Jadi saya ke Mas Putro, Mas Gia, sama Mas PJ itu mengatakan Anda ambil 2 sisi lah, satu yang memang basic science begitu, yang science-nya, satu juga yang aplikasi. Karena yang aplikasi sekarang banyak dilakukan oleh yang senior-senior.
visi riset menurut saya ke depan energi baru dan terbarukan ya. Jadi karena konversi energi itu ada yang muda-muda mengarah ke sana, tapi hampir semua itu masuk ke baterai ya, pengembangan baterai, energy storage. Energy storage-nya macam-macam, ada yang fuel cell, ada yang baterai kering, ada yang thermochemical, ya, ada yang baterai basah, itu cairan baterai basah. Kemudian ada yang untuk hidrogennya, mereka yang keluar negeri itu kayak Adrian, Profi sebentar lagi itu lebih ke hidrogen amonia ya. Kemudian Isnain itu ke basic mekanika fluida, jadi ke lapisan batas, itu sama dengan tugas akhirnya Pak Aryadi, tapi sekarang mungkin sudah lebih canggih lagi ya. Itu kira-kira visi yang kedepannya ya, kita diarahkan ke itu tadi, energy storage, kemudian renewable energy, energi baru dan terbarukan. ITB sendiri sudah menjalin kerjasama dengan Amerika untuk mengembangkan pln thorium. Bahkan katanya nanti kita punya reaktor nuklir itu di Jatinangor, tapi dari thorium. Konversi energi bisa ya Pak Nathanael itu. Kalau dulu saya sendiri sebenarnya masih tercatat sebagai Ketua Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia cabang Jawa Barat. Itu udah lama sekali karena ketidaktegasan pemerintah dalam mendeklarasi bahwa kita go nuklir gitu, ragu-ragu terus, takut reaksi masyarakat. Menurut saya selama kita dekat sama Amerika nggak ada yang demo. Di konversi energi memang main dari reaktor nuklir itu di netroniknya ya, jadi di reaksi pembakaran nuklirnya gitu, tapi konversi energi itu bermain juga di pendinginan reaktornya ya, pendinginan bahan bakarnya, jadi sudah ada konveksi bebas pada bekas pipa. Saya harapkan juga nanti di salah satu grup di konversi energi ada yang mengembangkan subprogram untuk hal-hal yang belum bisa dilakukan oleh UN, terutama di 2 fasa. Jadi nanti kalau mau tertarik dengan perpindahan panas aliran 2 fasa atau konveksi bebas di bekas pipa di reaktor, bisa juga ngambil tugas akhir di saya, atau bisa juga kita mengembangkan atau mempelajari code-code atau guidance untuk HVAC, sistem HVAC di reaktor nuklir yang berbeda tentunya dengan sistem HVAC di bangunan komersial. Itu kira-kira ya.